Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kembali kepada Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita hari ini, pagi ini untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sungguh ini merupakan sebuah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan dalam kehidupan kita, sebab kita tahu bahwa hidup kita tidak hanya kita hidupi secara jasmani. Hidup kita tidak kita hidupi secara daging ini saja. Namun ada kehidupan rohani yang harus kita terus pelihara pula. Dan kehidupan itu yang akan ada pada kita sampai pada kekekalan. Hari ini kita akan lihat masih dalam tema hidup yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana kehidupan orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Dan kita akan lihat nanti beberapa tokoh yang diceritakan oleh firman Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka menyenangkan Tuhan dan mereka menikmati akibat dari kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Mereka menikmati akibat dari kehidupan yang mereka bawa sedemikian rupa sehingga Tuhan disenangkan lewat kehidupan. Kita sudah belajar dalam 2 minggu terakhir ini bagaimana kehidupan yang menyenangkan Tuhan itu. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Perilaku kita, keberadaan kita, hidup kita. Jadi sebuah ibadah kepada Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah kita kerjakan untuk Tuhan. Kita bekerja dalam kehidupan ini. Kita kerjakan untuk Tuhan. Kita beribadah secara liturgikal seperti saat ini. Kita kerjakan pula untuk Tuhan. Kita bersosialisasi dengan banyak orang, kita juga lakukan itu dengan membawa sebuah pemikiran yang benar bahwa apa yang kita kerjakan itu kita lakukan untuk pemuliaan nama Tuhan. Sehingga dalam setiap kehidupan kita, apapun bentuknya yang kita lakukan, apapun bentuknya yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan selama kita hidup dalam dunia ini, hal tersebut selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan senang dengan orang-orang yang hidupnya menyenangkan Dia. Tuhan senang dengan orang-orang yang hidupnya memiliki tujuan. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dia mau menyenangkan Tuhan sebagai penciptanya. Tetapi seringkali pemikiran sebaliknya itu muncul dalam kehidupan kita. Kita beranggapan bahwa lebih mudah menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Sehingga akhirnya tindakan kita, perilaku kita, kita bawa untuk lebih banyak menyenangkan manusia. Menyenangkan diri kita sendiri. Menyenangkan ego kita. Menyenangkan kehidupan kita secara jasmani. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan adalah kehidupan yang akan menghasilkan sebuah berkat yang luar biasa. Sebab menyenangkan Tuhan itu pasti akan didasari dengan bagaimana kita
menyenangkan hati Tuhan dengan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Pagi hari ini kita akan mulai dengan Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita tahu ini adalah hukum yang terutama dalam Alkitab. Ada dua hukum besar yang Tuhan berikan kepada manusia. Ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang paling utama?" Ahli Taurat dan orang Saduki sedang bersoal jawab kepada Yesus dengan Yesus, hukum manakah yang paling utama? Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau saya boleh pakai bahasa saya, kasihilah Tuhan dengan seutuh kehidupan kita. Semua esensi kehidupan kita mau kita bawa untuk mengasihi Tuhan. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya dalam hati, tidak hanya dengan jiwa kita, tidak hanya dengan akal budi kita, tapi dengan setiap kekuatan kita. Dengan seluruh esensi kehidupan kita, kita menyenangkan Tuhan. Dengan seluruh esensi kekuatan kita, kita bawa hidup kita untuk membuat Tuhan disenangkan. Contoh tokoh Alkitab yang diceritakan hidupnya membuat hati senang. Karena dia sangat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatannya. Contoh yang pertama adalah Henokh. Tidak banyak yang dikisahkan oleh firman Tuhan tentang Henokh. Alkitab hanya memberikan gambaran yang sangat pendek tentang Henokh. Dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22,
Dikisahkan di sana, atau dikatakan di sana, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi setelah dia berusia 65 tahun, dia memperanakkan Metusalah. Kemudian Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai usia 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia diangkat oleh Allah. Tidak banyak catatan tentang Henokh. Tapi Alkitab memberi kesaksian bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah 300 tahun. Dan sesudah itu Henokh tidak didapati lagi karena dia telah diangkat oleh Allah. Henokh ini keturunan ketujuh dari Adam, keturunan Set. Dia hidup pada zaman sebelum air bah. Zaman air bah, zaman sebelum Henokh adalah zaman yang sangat jahat. Manusia melupakan Tuhan. Manusia membiarkan Tuhan di luar kehidupan mereka. Ini boleh dikatakan kehidupan mereka pada waktu itu hanya benar-benar terfokus kepada bagaimana mereka memikirkan kehidupan mereka secara dunia. Budaya mereka adalah bagaimana mereka bisa menyenangkan diri mereka sendiri. Memuaskan diri mereka. Dan budaya itu di akhir zaman ini akan terulang. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-28. Matius 24 ayat yang ke-38. 38. Dikatakan demikian, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk bahtera, dan mereka tidak tahu akan segala sesuatu. Sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Dari zaman Henokh sampai zaman Nuh, hidup manusia isinya adalah memuaskan kehidupan jasmani. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan, isinya itu aja. Sampai pada masa Nuh masuk bahtera. Jadi zaman Henokh sampai zaman Nuh keadaan seperti itu. Katakan Yesus, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kita sudah ada di zaman yang akhir. Zaman yang di ujung
menjelang kedatangan Tuhan. Dalam keadaan yang seperti itu, Alkitab memberi kesaksian di kitab Kejadian tadi, Henokh bergaul karib, hidup bergaul dengan Allah. Henokh mencari Tuhan dengan sepenuh hati, Henokh mencari Tuhan dengan sepenuh jiwa, Henokh mencari Tuhan dengan sepenuh akal budinya, dan dengan segala kekuatannya dia buat hidupnya bergaul dengan Tuhan. Iman Henokh dinyatakan dengan sebuah perbuatan untuk menyenangkan Tuhan. Iman Henokh dinyatakan dengan sebuah tindakan kehidupannya selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan ini yang menyebabkan atau mendapatkan feedback, dampak, akibat dari kehidupan Henokh yang menyenangkan Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 5, 6 itu menyatakan bagaimana. Karena iman Henokh terangkat. Ia enggak ditemukan sebab Allah mengangkatnya. Dan sebelum dia terangkat, dia dapat kesaksian bahwa hidupnya berkenan kepada Allah. Hidupnya menyenangkan Tuhan. Hidupnya selalu membuat hati Tuhan senang. Sehingga dia terangkat. Dan ini yang dinikmati oleh Henokh. Ini yang dinikmati oleh seseorang yang hidupnya menyenangkan. Dan bahkan dalam kitab Ibrani itu dikatakan, tanpa iman manusia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa dia berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah itu ada, Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Henokh dapat upahnya, yaitu dia terangkat. Dan tidak ditemukan lagi. Ada satu lagi yang terangkat, yaitu kita tahu Nabi Elia. Dia terangkat dengan kereta kuda berapi, disaksikan oleh Elisa. Hidup mereka ini adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan seluruh esensi kehidupannya. Tuhan sangat senang jika kita mengasihinya dengan seluruh esensi kehidupan kita. Bukan hanya keluar dari mulut kita saja. Tetapi harus terus kita kerjakan setiap hari, setiap saat. Dalam kehidupan kita, kita fokuskan, kita tujukan dalam setiap tindakan kita untuk menyenangkan Tuhan. Untuk membuat Tuhan senang.
Bisa dengan segala sesuatu yang kita lakukan dalam bagian kita masing-masing. Entah kita pekerja, entah kita seorang usahawan, entah kita seorang yang mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Mau ikut orang, mau punya perusahaan sendiri. Bekerja untuk keluarga, bekerja sebagai anggota keluarga, bekerja dalam bidang pelayanan. Dimanapun kita set up sedemikian rupa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tersebut dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kita akan mendapatkan dampaknya atau akibatnya. Jika dalam konteks Henokh, karena dia bergaul karib dengan Tuhan, maka Henokh diangkat oleh Allah. Tuhan yang sama yang disenangkan oleh Henokh dengan cara hidupnya bergaul dengan Tuhan sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Dia juga pasti akan mengangkat kita pada waktu kehidupan kita juga kita bawa untuk selalu menyenangkan Tuhan. Dia akan angkat kita. Dia mengangkat kita entah dari segala keadaan yang kita hadapi. Mungkin dari keterpurukan kita. Mungkin dari setiap persoalan kita. Mungkin dari kelemahan kita. Tuhan angkat kita. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan bebaskan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan yang luar biasa. Sebab didapati kehidupan kita adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Tokoh yang pertama, Henokh. Tokoh yang kedua, kita kembali kepada kitab Kejadian. Kita lihat ayat pasal yang ke-6. Di sana ada Nuh. Tadi sedikit saya sudah singgung, Yesus mengatakan kehidupan orang-orang di zaman sampai pada masa Nuh naik ke dalam bahtera adalah kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima kita baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia dan di bumi dan itu memilukan hatinya. Ayat yang ketujuh, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung di udara, sebab aku menyesal. Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Semua di mata Tuhan dinyatakan jahat. Tapi ada satu pribadi, satu keluarga yang di mata Tuhan layak mendapatkan kasih karunia, yaitu Nuh. Apa yang membuat Nuh layak mendapatkan kasih karunia Tuhan? Ayat yang ke-9 menjelaskan Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh lagi-lagi tuliskan, ia hidup bergaul dengan Allah. Kehidupan Nuh lagi-lagi tuliskan bergaul dengan Allah. Sama dengan Henokh bergaul dengan Allah. Sama dengan Henokh menyenangkan Tuhan.
Seluruh esensi Nuh menyenangkan Tuhan. Hati, jiwa, akal budi, kekuatan Nuh, perilaku Nuh menyenangkan Tuhan. Hingga Alkitab memberikan kesaksian Nuh hidupnya adalah benar, tidak bercela di antara orang sezamannya. Sebabnya Tuhan ketika dia merencanakan menghukum bumi, sebab kejahatan manusia yang sudah luar biasa itu, Tuhan menyisakan satu keluarga yang namanya Nuh. Dan yang luar biasa, Nuh ini memang punya hati yang sangat selalu ingin menyenangkan Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan kepada Nuh, buat bahtera Nuh, ukurannya sekian. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Ayat 22 Kejadian pasal 6 tuliskan, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Tepat, tidak melenceng, tidak ada kesalahan. Lawan kata dari tepat, tidak melenceng, tidak ada kesalahan adalah tidak tepat sasaran, keliru. Dan dalam bahasa Alkitab dikatakan itu adalah dosa. Dosa itu tidak tepat sasaran, melenceng, meleset. Itu arti kata dosa dalam bahasa Alkitab. Yang dikerjakan Nuh tepat sasaran, tidak salah, tidak melenceng. Semua yang dilakukan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan, Nuh kerjakan tepat. Sekalipun kita tahu ketika Nuh membuat bahtera itu, tentu ada banyak cibiran, ada banyak perkataan-perkataan yang tidak nyaman, tidak enak dengar oleh Nuh. Tapi Nuh tahu, ini menyenangkan Tuhan. Dan menyenangkan Tuhan ini mendapatkan hasil. Ada upah, ada dampak, ada hasil yang didapat olehnya dan keluarganya ketika hidupnya menyenangkan Tuhan. Karena Nuh buat bahtera itu tidak di danau, tidak di sungai. Nuh buat bahtera itu di tempat yang tinggi. Tentu banyak omongan, banyak perkataan yang melemahkan dia. Tapi Nuh tetap komitmen, apa yang dilakukan adalah mengikuti perintah Tuhan. Dan itu menyenangkan. Dan kita tahu akhir dari kisah Nuh tersebut. Nuh, istri Nuh, Sem, Ham, Yafet anaknya beserta istrinya. Dan binatang-binatang yang terpilih. Mereka diselamatkan. Masuk ke dalam bahtera. Mereka dapatkan keselamatan.
Karena menyenangkan Tuhan dengan mematuhi segala perintahnya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budinya, dengan segenap kekuatannya. Karena buat bahtera yang 300 hasta itu tidak mudah. Pekerjaan yang berat, tapi dia kerjakan dengan sukacita, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga akhirnya dia jadi sebuah bahtera sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia bergerak sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika mereka sudah masuk, Tuhan menutup pintu di mana mereka masuk dan hujan datang. Dari atas turun hujan, dari bawah semua mata air terbuka sehingga banjir begitu besar. Terjadi 150 hari lamanya. Banjir itu menggenangi bumi. Setelah 40 hari 40 malam hujan tidak berhenti, banjir itu cukup lama. Sampai akhirnya bahtera itu berhenti. Berhenti dan dimulailah kehidupan yang baru. Bukankah seringkali juga hidup kita ini digambarkan seperti bahtera? Dikatakan ketika masuk dalam pernikahan, bahtera rumah tangga, bahtera kehidupan. Di mana berhentinya? Ketika Tuhan sudah bawa kita masuk ke dalam bahtera, Tuhan akan bawa kita sesuai dengan rencananya sampai akhir. Ketika Tuhan sudah bawa kita masuk dalam bahtera keluarga Allah, Tuhan akan bawa kita pada kehidupan yang baru. Itulah kehidupan kekal yang akan kita nikmati. Keselamatan. Karena Nuh menyenangkan Tuhan, karena Nuh hidupnya patuh dengan Tuhan, karena Nuh hidupnya tepat lakukan seperti apa yang Tuhan mau, dia dan keluarganya diselamatkan. Dia dapat keselamatan. Apa akibatnya jika tidak menyenangkan hati Tuhan? Ini tentu kebalikannya. Orang-orang yang hidup pada zaman Nuh yang berperilaku jahat, yang berperilaku tidak menyenangkan Tuhan, hidupnya tidak tepat sasaran, melakukan dosa. Bukankah semua mereka mati dengan air bah? Bukankah kehidupan mereka semua binasa? Karena setelah air bah itu hanya ada Nuh dan keluarganya yang memulai tatanan kehidupan baru. Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya, Ham dengan istrinya, Yafet dengan istrinya. Mereka mulai kehidupan yang baru. Sementara yang tidak, hidupnya tidak menyenangkan Tuhan, dapat penghukuman dan lenyap, binasa. Dari dua tokoh ini saja kita sudah dapat gambaran yang jelas. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan akan mengakibatkan satu, terangkat. Yang kedua, ada keselamatan. Hidup kita diangkat oleh Tuhan. Ketika hidup kita kerjakan untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kita dapat keselamatan ketika hidup kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya jika hidup ini kita kerjakan dengan tidak menyenangkan Tuhan, maka tentu akan ada penghukuman yang akan terjadi dalam kehidupan. Ada penghukuman yang harus ditanggung.
Dalam Matius pasal 25, mulai dari ayat 14 dan seterusnya, Yesus memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan kerajaan surga. Kehidupan dalam kerajaan surga dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1, berdasarkan kesanggupan masing-masing. Satu kali Tuhan itu kembali dan meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya. Yang dapat 5 dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga dia mampu melipat gandakan kepercayaan Tuhan. Jadi 5 jadi 10. Yang 2 juga demikian, dari 2 menjadi 4. Dan Tuhan itu mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba tersebut dengan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tetapi kepada satu hamba yang tidak mengerjakan bagiannya, Tuhan itu berkata demikian, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak berada. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah itu daripadanya dan berikanlah kepada yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang punya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dikatakan oleh Tuhan itu, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dua keadaan yang digambarkan oleh Yesus tentang mereka yang menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh hati, jiwa, akal budi dan kekuatan berkenaan dengan kehidupan kerajaan surga. 2 orang mendapat bagian yang menyenangkan karena dia dikatakan, atau 2 orang tersebut, 2 hamba tersebut adalah baik dan setia. Dan mereka berdua dibawa masuk ke dalam perjamuan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Masuk ke dalam kebahagiaan. Sementara satu yang tidak masuk ke dalam ratap tangis, kertak gigi,
hukuman. Itu yang terjadi. Opsi buat kita. Jika kita sudah tahu ini. Jika kita sudah dengarkan berita. Mana yang akan kita pilih hari ini? Hidup menyenangkan Tuhan atau hidup tidak menyenangkan Tuhan? Tentu semua dengan konsekuensi yang akan terjadi atau diterima. Kita sudah tahu dampak akibatnya ketika hidup ini menyenangkan Tuhan. Dampak akibatnya ketika hidup ini tidak menyenangkan Tuhan. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan ini jika kita tidak menyenangkan Tuhan. Dan apa yang terjadi pada kehidupan saat kita bawa hidup ini untuk menyenangkan Tuhan. Dengan hati, jiwa, dan budi, kekuatan kita. Tidak hanya pada mulut kita. Tidak hanya lip service. Yang hanya didengarkan saja tetapi tidak ada action apa-apa. Daripada keseluruhan kehidupan kita. Kita mau bawa untuk menyenangkan Tuhan. Kita diberhadapkan dengan pilihan ini. Mana yang kita pilih, itu yang akan menentukan hari ke depan kita. Mana yang kita pilih hari ini, itu akan menentukan hasil hari depan. Tentu sebagai hamba Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bawa hidup ini menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita semua bisa menikmati dampak-dampak yang baik dari kehidupan kita yang menyenangkan Tuhan. Hidup kita mulai diangkat oleh Tuhan. Dibawa lebih tinggi lagi oleh Tuhan. Hidup kita dapat keselamatan, bahkan keselamatan kekal kita nikmati. Sebab kita sudah set up kehidupan kita. Kita atur kehidupan kita sedemikian rupa untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Bukankah ini menjadi sebuah hal yang menggembirakan bagi kita? Karena kita tahu apa yang akan kita raih, apa yang akan kita dapatkan dalam perjalanan hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah tahu apa yang akan kita dapat. Dan ini menjadi sebuah hal yang memotivasi kita untuk terus menyenangkan hati Tuhan dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua.